Halo, selamat sore pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kabar lain seputar pemilu kada akan kami sampaikan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Vena Kintan, inilah kabar pemilu kada selengkapnya. Pemirsa, setelah calon menteri mengikuti pembekalan hari ini, giliran puluhan calon wakil menteri yang berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka hadir untuk mengikuti pembekalan dengan beragam materi seperti bidang pekerjaan, masa depan, hingga anti korupsi. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pembekalan bagi calon wakil menteri dan kepala badan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sejak pagi para calon wakil menteri tersebut sudah tiba untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Para tokoh yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, serta politikus muda Golkar Diah Roro Esti. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata yang diisukan menjadi wakil menteri luar negeri mengatakan para calon menteri diminta mengenakan pakaian batik. Saya belum tahu kalau materinya seperti itu. Pak, ditelepon jam berapa, Pak? Pak, ada arahan nggak Pak pakai dress code ini kan batik Pak, kalau kemarin kan putih. Kalau hari ini memang khusus disuruh batik Pak? Iyalah. Pak, tadi ditelepon jam berapa? Dari semalam. Semalam ya, Pak? Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi mengatakan dirinya diminta mempersiapkan diri dengan membaca buku yang sesuai dengan bidang yang akan ditugaskan. Lagi BIMTEK ya, nanti dikabarin. Oke. Pak, ada buku-buku khusus gitu nggak sih Pak yang harus dibaca atau apa gitu buat menghadiri hari ini gitu? Ya, kita sudah persiapan khusus sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Pak Presiden dan Wakil Presiden. Ada bocoran materi nggak Pak hari ini Pak? Atau sudah banyak Pak, hari ini Pak. Sedangkan politikus muda Golkar Diah Roro Esti menilai pentingnya pembekalan hari ini untuk menghadapi tantangan di masa depan. Bermanfaat ya untuk kita semua, dan pembekalan ini penting banget supaya kita siap untuk menghadapi segala bentuk tantangan ke depannya. Pembekalan hari kedua ini juga turut dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dalam pembekalan para calon wakil menteri dan kepala badan, sejumlah hal ini juga dibahas pemirsa. Ada materi-materi yang juga dihadirkan dalam pembekalan hari kedua ini. Dan dari informasi yang kami himpun, ini setidaknya ada 4 materi pembekalan pada hari ini. Dan untuk mengetahui pemirsa agenda pembekalan calon wakil menteri hari ini, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Zinedine Duhan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Duhan, saat ini materi apa yang tengah diberikan kepada anggota ataupun calon wakil menteri di Hambalang? Ya, Vena dan juga pemirsa, saat ini memang materi yang diberikan untuk pembekalan calon wakil menteri dan calon kepala badan ini langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ini saat ini sudah memasuki sesi materi anti korupsi, yang mana juga hal ini nantinya akan dibahas sebagai materi terakhir. Sebelumnya nanti akan diadakan bagian kesimpulan atau bagian akhir seperti itu pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sejak tadi pagi ini memang proses pembekalan sudah dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun seperti itu, para wakil menteri, para calon wakil menteri ini sudah hadir ke Padepokan Garuda Yaksa sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kami memang sempat memantau beberapa nama seperti Diah Roro, lalu juga beberapa politisi-politisi lainnya yang juga hadir ke Garuda Yaksa untuk mendapatkan pembekalan sebelum nantinya akan langsung berkontribusi pada kabinet yang dipimpin
oleh Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, sejak pagi hari tadi memang sudah ada beberapa materi selain anti korupsi, yaitu dimulai dengan materi dengan artificial intelligence itu di awal pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, lalu dilanjut dengan materi komunikasi, lalu juga membahas salah satu materi yang juga sangat relate dengan permasalahan kali ini, yaitu lapangan kerja di dunia modern itu nanti akan seperti apa. Tentunya ini juga yang harus dipecahkan dikarenakan nanti para wakil menteri ini juga akan turut berkontribusi untuk membuka kembali lapangan-lapangan pekerjaan yang berada di Indonesia. Nah, keempat materi ini juga berbeda dengan materi lainnya yang disampaikan kepada calon menteri yang sudah diberikan pembekalan kemarin sebetulnya pada hari Rabu kemarin, yaitu untuk membahas mengenai geopolitik, lalu kesuksesan sebuah negara hingga gross domestic product. Nah, hingga saat ini Vena, sebetulnya Prabowo Subianto sendiri ini sudah meninggalkan Padepokan Garuda Yaksa. Tadi tepatnya pada pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat ini Prabowo meninggalkan kawasan Hambalang ini untuk kembali ke kantor Kementerian Pertahanan, yang mana Prabowo juga dikabarkan akan menjalani beberapa kegiatan kantoran di kantor Kemhan. Nah, selain itu juga untuk Gibran Rakabuming Raka juga tadi sempat terpantau sudah keluar menggunakan mobil berwarna putih tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan materi di dalam ini saat ini dilanjutkan dengan beberapa moderator yang memang sudah ditunjuk dan dihadirkan langsung oleh Prabowo Subianto untuk memimpin jalannya pembekalan materi atau diskusi. Nah, untuk moderatornya sendiri ini bukan hanya berasal dari Indonesia namun juga berasal dari luar negeri, dan dipastikan ini merupakan moderator yang juga kompeten untuk memberikan materi kepada calon wakil menteri. Nah, kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya pemberian pembekalan terhadap calon wakil menteri dan calon kepala badan di Hambalang. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan studio, Vena. Baik, Zinedine Duhan melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Wapres Ma'ruf Amin ini berpamitan kepada warga pada saat berkunjung ke Indramayu, Jawa Barat. Ia juga mendoakan agar para menteri pilihan Prabowo bisa bekerja dengan baik. 5 hari jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja untuk meresmikan Universitas Darul Ma'arif di Kecamatan Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Selain meresmikan kampus, kesempatan itu juga dimanfaatkan Ma'ruf Amin untuk berpamitan kepada warga. Ma'ruf Amin berharap agar kinerjanya selama 5 tahun dapat diakhiri dengan baik. Kunjungan saya ini mungkin kunjungan terakhir menjelang selesai ya. Menjelang katanya kalau doa itu menjelang wa akhiru da'wahum. Alhamdulillah menjelang ini beberapa hari lagi, so, tanggal 20 saya sudah ada pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden yang baru. Saya kira itu ya, sekaligus juga pamit pada masyarakat dan juga pada para wartawan. Saya harap memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua, sehingga kementeriannya aja itu dipecah-pecah gitu kan. Ya itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja menurut saya. Nah, mudah-mudahan ya, tentu mudah-mudahan orang-orang yang dipanggil itu tepat untuk ditempatkan di masing-masing pos itu, baik sebagai menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Nah, harapan saya mereka bisa bekerja membantu. Dalam pidatonya, Ma'ruf Amin turut mendoakan agar para menteri yang telah ditunjuk oleh Prabowo dapat bekerja sama dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sementara terkait peresmian kampus, Wapres berharap kampus tersebut bisa menjadi salah satu tempat peradaban Islam di Indramayu dan sekitarnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kabar pemilu kada masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu kada pemirsa. Senin kemarin 59 calon menteri sudah menjalani pembekalan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu apa komentar mereka usai menerima pembekalan? Sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia.
Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nggak, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Hati aja ya, biar dijelaskan Pak. Hari ini kita dikumpulkan oleh Bapak Presiden terpilih di Padepokan Garuda Yaksa ini untuk mendapatkan pengarahan dari beliau terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang akan datang. Isi pengarahannya kurang lebih adalah penyamaan frekuensi, pembentukan tim building di antara kita untuk bisa saling mengenal pertama, kemudian bisa paham pandangan dan pemikiran serta arah kebijakan dari Presiden terpilih. Saya kira itu saja. Wapres memberi arahan, Bang? Wapres juga tadi menerima arahan dari Presiden terpilih. Semuanya. Yang paling ditekankan apa saja sih di dalam pembekalan? Yang paling ditekankan adalah bahwa ada program-program utama yang seperti kita udah ketahui bersama, yaitu pertama adalah swasembada pangan, kemudian swasembada energi, kemudian pengentasan kemiskinan, serta pencegahan serta penghapusan korupsi. Pesan dari Pak Prabowo itu seperti apa sih? Yang penting timnya solid dan bekerja keras untuk rakyat. Ya nanti, jadi hari Jumat. Tadi sudah disampaikan nggak terkait tugas-tugas? Jadi melihat bagaimana kondisi-kondisi yang penting buat tantangan bangsa kita ke depan, di mana tadi problem geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang terus menghadapi dinamika yang sangat krusial. Termasuk juga tadi ditutup dengan terakhir bagaimana program pangan, nutrisi untuk keluarga kita. Dan ini sesuai dengan janji Pak Presiden untuk memberi makan bergizi. Tadi Mas Gibran juga sampai menyampaikan nggak, Pak? Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi sampai jam... Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan nggak, Pak, di dalam? Ada. Ada Pak Budi Gunawan, Pak? Dari kader PDIP ada lagi apa? Nggak ada, Pak Budi Gunawan aja tadi. Oh gitu? Ya. Pak, 3 pemateri siapa aja Pak dalam 3 topik? Pokoknya disampaikan oleh Pak Prabowo, pidato dibuka oleh Pak Presiden, dan memang beliau memberi paparan-paparan tentang bagaimana tantangan kita, bangsa kita ke depan nanti. Mas, tapi posnya tuh udah fix belum sih, Mas, tadi, Mas? Kemungkinan, ya. Tapi kan semuanya pengumuman nanti tunggu aja tanggal 20. Pembekalannya ya nanti kalau diangkat kerja yang baik, terus jangan korupsi, harus membantu penghematan biaya-biaya APBN, jangan sampai APBN bocor gitu. Terus amankan aset-aset negara, hutan, tanah, laut, jangan sampai diserobot asing, diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu aja. Oke. Apalagi arahan dari Pak Gibran sebagai Wapres? Ya arahannya secara umum begitulah kira-kira. Sama berarti ya. Poin-poin utamanya apa yang diberikan? Tadi udah saya sampaikan, kalau dapat amanah, kerja yang baik, tanggung jawab, ya, jangan korupsi, bantu penghematan, kebocoran APBN jangan sampai bocor. Hah? Ya, pertama Bapak Presiden bicaranya mengenai strategi ke depan. Dan tentu strategi ke depan itu banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, kemudian situasi geopolitik, bicara mengenai national interest, dan bicara fungsi pemerintah sebagai akselerator, dan tentu juga harapan beliau agar program gizi nasional berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, ayo. Pengarahan dari Presiden terpilih dengan beberapa ekspor yang paling dari luar negeri. berkesan apa Pak? Yang paling berkesan? Itu bersama.
Jadi menteri apa Pak? Nanti Pak gimana nih Pak? Arahan dari Mas Gibran nggak? Pokoknya tadi kita dialog, sifatnya dialog. Intinya, saya cuma mau bilang bahwa insya Allah 5 tahun ke depan Indonesia di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran semakin maju. Sukses ya, mohon doanya ya. Pengarahan langsung dari Pak Prabowo mengenai bahwa kita harus bekerja sebagai teamwork yang diutamakan. HP munduran dong, HP. Dan juga beliau cuma memberikan kita gambaran mengenai geopolitik, geoekonomi, dan juga bagaimana kita harus bisa swasembada pangan, swasembada energi. Ya, tadi disampaikan bahwa Pak Prabowo itu mencari orang yang bisa bekerja sama. Kita harus jadi dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Partai yang berbeda, nasional, pengusaha, akademisi, birokrat, tapi kita mesti bisa bekerja sama. Dan kita juga harus menyelesaikan masalah yang ada dengan kompak. Itu. Terima kasih ya. Kita belajar geopolitik, diupdate bagaimana Pak Prabowo menyampaikan perjalanan ke depan kita harus melihat hubungan yang ada di Indonesia dengan global. Jadi tidak hanya untuk Indonesia tapi global untuk Indonesia. Kembali menjadi Menpora ya Mas ya? Nanti Pak Prabowo akan mengumumkan tanggal 20 Oktober. Kasih arahan juga nggak? Mas Gibran sempat memberikan masukan dan juga tadi sama-sama belajar lah kita. Terkait apa masukan dari Mas Gibran Mas? Pastinya kan tadi terkait dengan geopolitik, dengan bagaimana melihat negara-negara lain. Ya kedepannya insya Allah mantap. Saya memang nggak punya sopir. Oh gitu, padahal mau jadi menteri Bang, sederhana ya? Jakarta juga saya tidak punya mobil. Oh gitu, jadi mau menergakan sederhana gitu, kesederhanaan gitu ya? Ya bukan kesederhanaan, memang orangnya gitu, dari kampung, orang desa, orang miskin. Ya. Tapi nanti kalau udah menjadi menteri ada sopir pribadi nggak Pak? Kalau diperbolehkan boleh bawa sendiri, tapi dari negara kasih. Makasih. Sejumlah ketua umum partai politik menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Lalu apa saja agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut? Sudah ada rekan kami, reporter TV One Rizka Salsabila di sana. Rizka, bisa Anda laporkan agenda apa saja yang telah berlangsung di Kementerian Pertahanan? Iya, Vena dan juga pemirsa, jika kami melihat tadi memang tidak adanya konfirmasi mengenai agenda apa yang dilakukan di dalam Kementerian Pertahanan. Yang mana tadi sebelumnya kami sempat melihat adanya Ketua Partai Nasdem Surya Paloh ini memasuki gerbang Kementerian Pertahanan yang mana tadi juga sudah keluar, yang mana dirinya ini sebelumnya kami konfirmasi memang pertemuan ini sudah direncanakan, yang mana tadi Surya Paloh tiba di Kementerian Pertahanan ini lebih pada pukul 14 waktu Indonesia Barat lebih, yang mana pertemuan ini dilakukan secara tertutup, dan pertemuan ini kami konfirmasi kepada pihak ataupun kubu dari Surya Paloh sendiri untuk mengantarkan undangan keponakannya yang akan menikah dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang mana kita tahu pada hari ini tepatnya 17 Oktober ini sedang berulang tahun. Adapun kami menunggu beberapa saat kemudian ada beberapa mobil lain yang juga masuk ke dalam gedung Kementerian Pertahanan ini, seperti dari mobil Sufmi Dasko selaku Ketua Harian Partai Gerindra, yang mana pada pukul 14.30. Kemudian juga ada 4 orang pimpinan partai lainnya seperti Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, kemudian juga ada Bahlil Lahadalia dari Ketua Umum Partai Golkar, kemudian juga Caimin atau Muhaimin Iskandar yang datang yang sendiri selaku sebagai Ketua Umum Partai PKB, dan juga AHY Agus Harimurti Yudhoyono yang juga datang. Namun kami belum dapat mengetahui ataupun belum dapat mengkonfirmasi agenda apa yang sedang dilaksanakan di dalam Kementerian Pertahanan ini. Apakah hanya bersilaturahmi untuk bersilaturahmi karena dalam rangka hari ulang tahun Presiden terpilih Prabowo Subianto pada tanggal 17 Agustus hari ini, maksud kami 17 Oktober pada hari ini. Demikian Vena. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporan Anda langsung dari kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kabar pemilu kada masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri diskusi dengan para mahasiswa Barisan Muda Kosgoro di kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Dan dalam kesempatan itu Ridwan Kamil mengaku siap bersinergi dengan pemerintah pusat jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Barisan Muda Kosgoro menggelar diskusi dengan para politisi Partai Golkar bertajuk Pemuda Bisa Apa di kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Kegiatan ini juga turut dihadiri calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil serta Sekjen Partai Golkar Sarmuji. Dalam kegiatan ini Ridwan Kamil yang diberikan tempat sebagai salah satu pembicara menyampaikan terkait peran anak-anak muda dalam membangun Indonesia. Ke Barisan Muda Kosgoro tentang optimisme Indonesia ya menuju Indonesia Emas 2045, karena masa depan ada di tangan mereka. Memberi contoh perjalanan hidup saya juga dari pemuda kebermanfaatan masuk politik. Kalau kecewa dengan sistem, masuklah ke dalam sistem, ubah sistem dari dalam, itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan inspirasi hidup saya bisa nyemangatin anak-anak muda yang tadi ada di sini. Kebetulan juga mereka bagian dari keluarga besar Golkar, partai saya, insya Allah akan turun memenangkan pasangan Ridwan 1 putaran. Dalam kesempatan ini Ridwan Kamil juga mengatakan dengan mulai dipanggilnya sejumlah tokoh politik dan profesional oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Arif Budiman, Saputra, TV One mengabarkan. Kali ini saya ingin Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung ini melakukan safari politik ke Pasar Munjul di Cijantung, Jakarta Timur. Pramono berjanji akan meninjau ulang retribusi pasar yang dinilai memberatkan pedagang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Pasar Munjul, Jakarta Timur. Ia berkeliling menemui para pedagang untuk belanja masalah serta menyerap aspirasi. Selain menyapa, Pramono juga mendengarkan curhatan warga serta pedagang Pasar Munjul tentang pembangunan pasar yang telah mangkrak selama 9 tahun. Menurut Pramono, meski ada permasalahan hukum, pembangunan pasar tetap harus berlanjut sehingga tidak merugikan banyak pihak. Dalam kesempatan itu, pedagang juga mengeluhkan kenaikan retribusi pasar dari Rp4.000 menjadi Rp15.000. Jumlah tersebut menurut Pramono harus ditinjau ulang. Karena pembangunan pasar ini persoalannya kan dulu karena diduga ditemukan ada persoalan hukum. Kalau memang ada persoalan hukum ya diselesaikan, tetapi pembangunan pasarnya nggak boleh berhenti seperti ini. Yang kedua, restribusinya harus ditinjau kembali, harus fair lah. Kalau dalam kondisi begini sangat mencekik sekali. Tadi saya termasuk melihat mohon maaf ada ibu-ibu yang pasarnya itu jualan baju-baju anak-anak yang udah terlalu lama, pasti itu udah out of date lah gitu. Selain pembangunan pasar, dalam kesempatan itu Pramono juga menjanjikan bantuan hibah untuk para UMKM jika ia terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa melakukan belusukan ke objek mata air Cokro atau Omak di Klaten, Jawa Tengah. Sementara calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi bertemu dengan ratusan petani penggarap hutan di Desa Sukobubuk, Kecamatan Bargo Rejo, Pati, Jawa Tengah. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa belusukan ke objek mata air Cokro atau Omak di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran mantan Panglima TNI ini disambut antusias para wisatawan yang ingin bersalaman dan berfoto. Menurut Andika, Omak merupakan destinasi wisata alam yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga mampu mendongkrak perekonomian warga. Andika menjelaskan kunjungannya ke Omak sekaligus dalam rangka belanja masalah. Kesannya seperti apa Jenderal mengunjungi Omak? Seger bener ya, jadi seger bener karena memang ini alami ya sumbernya itu ya. Iya. Kedepannya seperti apa Jenderal kalau untuk pengembangan misalnya? Menurut saya ini adalah potensi Mas untuk dikembangkan karena memang ujung-ujungnya kan kalau kita bisa membuat sebuah apalagi ini tempat wisata
semakin banyak pengunjung, maka akan semakin banyak tetesan ekonomi yang bisa berputar dari sebuah tempat. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi bertemu dengan ratusan petani penggarap hutan di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Kedatangan Ahmad Lutfi disambut antusias ratusan petani penggarap lahan hutan. Di hadapan ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, mantan Kapolda Jawa Tengah itu menyinggung persoalan pupuk yang sering membelit para petani. Ia pun berjanji akan membuat kebijakan supaya pupuk mudah dan harganya murah. Hari ini saya datang untuk memastikan kesulitan pupuk, sehingga ke depan pupuk harus murah dan mudah. Kartu tani trek. Kartu tani itu trek. Kita manfaatkan bumdes dan distribusi pupuk sehingga tepat sasaran. Petani menjadi sejahtera dengan adanya pupuk murah dan pupuk mudah. Ahmad Lutfi juga berjanji akan menyelesaikan persoalan pengakuan terhadap petani penggarap hutan jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dari Pati dan Klaten, Jawa Tengah, Abdul Rohim Indratno Eprilianto, TV One, mengabarkan. Sejumlah tokoh ucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar Pemilu Kada pemirsa. Ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengalir dari sejumlah tokoh. Hari ini Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Hari ini Kamis 17 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-73. Sejumlah tokoh politik memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, tak terkecuali para calon menteri dan wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-73 untuk Pak Prabowo Subianto yang 3 hari lagi akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin bangsa ini bisa membawa bangsa menjadi lebih baik, persoalan ekonomi dituntaskan, dan yang paling penting adalah stabilitas politiknya terjaga dengan baik. Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Happy birthday Bapak Presiden Prabowo, kebanggaan kita, semoga selalu sehat, bahagia, kuat dalam menjalankan amanat rakyat dan mendapat dukungan dari rakyat 5 tahun ke depan. Selamat ulang tahun kepada beliau. Oke, terima kasih. Oh iya ya, hari ini Pak Prabowo ulang tahun. Ya kita doain sama-sama, mohon doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau, agar beliau bisa bekerja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Prabowo Subianto. Semoga panjang umur dan menjadi presiden 2 periode. Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari rival Prabowo Subianto saat pemilihan presiden, yakni Anies Baswedan. Abah Anies mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto melalui akun X-nya. Di hari ulang tahunnya ini, kerabat dan orang-orang terdekat Prabowo Subianto berencana akan merayakannya secara sederhana. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang, TNI Angkatan Udara ini menggelar apel siaga di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. TNI Angkatan Udara menyiapkan 2.254 personil dan juga alutsista dalam rangka pengamanan. Pagi tadi TNI Angkatan Udara mengadakan apel siaga untuk persiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Apel siaga diadakan di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Apel siaga ini dipimpin langsung oleh Panglima Koops Udara Nasional Marsikal Madya Teddy Rizali Hadi. TNI Angkatan Udara menyiapkan 2.254 anggota gabungan serta sejumlah alutsista untuk mengamankan jalannya pelantikan. Ini sudah ada direktif dari Panglima TNI. Besok
akan dilaksanakan apel gelar kesiapan pasukan di Monas. Nah, sebelum pelaksanaan apel gelar di Monas, TNI Angkatan Udara mengecek seluruh kesiapan. Tadi rekan-rekan media juga mendampingi, kita menyiapkan satu flight pesawat F-16, pesawat tempur, terdiri dari 4 pesawat, itu lengkap dengan armamen dan lain-lain, dari Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Kemudian kita juga menyiapkan 8 pesawat angkut, baik itu pesawat Boeing. Boeing ini ada dari Skadron 5, Boeing Intai, lengkap dengan kameranya, bisa mengawasi ibu kota. TNI menyiapkan personel dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk operasi pengamanan VVIP dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Firdaus TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menjenguk cucunya Bebinga Sang Tansahayu, anak pertama dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Presiden menjenguk cucunya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Menteng, Jakarta pada Rabu malam. Presiden Jokowi mengaku belum berani menggendong cucu ke-6-nya tersebut lantaran masih terlalu kecil. Presiden Jokowi mengatakan nama Bebinga Sang Tansahayu diberikan oleh kedua orang tuanya. Jokowi memanggil cucunya dengan sapaan Binga atau Bebinga yang artinya bahagia. Ya, alhamdulillah kelahirannya berjalan dengan baik, dan tadi saya menengok semuanya sehat. Belum berani saya, kalau masih kecil itu masih bayi, belum berani. Pak, yang pilih nama siapa, Pak? Yang pilih nama? Ya bapak ibunya dong. Namanya tadi tapi kan sudah disampaikan. Manggilnya apa, Pak? Manggilnya apa, Bapak? Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa, Pak? Ya, panggilannya Binga. Bebinga. Bebinga itu bahagia. Harapan buat Jawa itu nama Jawa. Usai jeda pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali saat lagi untuk Anda. Pemirsa, untuk menciptakan situasi pemilu yang aman dan tertib serta kondusif, penjabat Bupati Kerinci meminta kepada seluruh ASN di wilayahnya untuk bersikap netral dan tidak ikut berkampanye pada Pilkada serentak tahun 2024. ASN yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintahannya benar-benar menjaga netralitas dengan tidak memihak atau ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Meski memiliki hak pilih, namun sebagai seorang ASN yang mempunyai peran strategis terhadap pelayanan publik, diminta untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bersikap netral tidak hanya bertujuan menjaga integritas sebagai seorang ASN, namun juga untuk menciptakan situasi pemilu yang aman dan tertib serta kondusif. Aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Kerinci, agar selama masa kampanye sampai dengan saat pemilihan nanti pada tanggal 27 November 2024, agar ASN betul-betul bisa menjaga netralitas ASN, dalam arti tidak usah menjadi tim sukses. Sementara, sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Para pegawai diharapkan mengedepankan etika serta tanggung jawab. Dari Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.
Sejumlah logistik pilkada mulai diterima oleh KPU Lampung Utara. Logistik pemilu tahap pertama yang telah tiba diantaranya kotak surat suara, bilik suara, segel, tinta, dan beberapa pelengkap lainnya. Sejumlah logistik pilkada mulai diterima oleh KPU Lampung Utara. Logistik pilkada tahap pertama yang telah tiba diantaranya kotak suara, bilik suara, segel, tinta, dan beberapa perlengkapan lainnya. Pengiriman dan penerimaan logistik pilkada ini dipantau langsung oleh pihak Bawaslu, polisi, dan tentara setempat. KPU Lampung Utara menjamin gudang penyimpanan logistik pilkada aman dari banjir dan kebocoran saat hujan. Sementara untuk pengadaan logistik tahap kedua seperti sampul, formulir, dan surat suara diperkirakan baru akan tiba sekitar awal bulan November 2024. KPU masih menunggu pengiriman logistik lainnya yang masih dalam tahapan percetakan di Jakarta. Sudah kita terima berupa logistiknya berupa tinta, segel, kotak suara, bilik suara. Sementara untuk surat suara kan belum kita terima. Jadi sekarang ini logistiknya sudah masuk ya sekitar dikurang 90% lah. Sejauh ini ada kendala nggak, Bang? Untuk sekarang alhamdulillah tidak ada kendala, lancar walaupun nantinya cuaca kita sudah mulai ada hujan, tapi kita bisa atasin karena tempat itu aman daripada kebocoran di gudang tempat penyimpanan logistik pilkada. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Utara akan diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan Hamartoni Ahadis dan Romli mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan calon Ardian Saputra dan Sopian memperoleh nomor urut 2. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Di hadapan ribuan masyarakat Sukaraja, Kota Prabu Muli, calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru berjanji jika dirinya terpilih kembali menjadi gubernur Sumatera Selatan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru terus berkeliling ke kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kali ini Herman Deru berkampanye di Sukaraja, Kota Prabu Muli. Di hadapan ribuan warga, Herman Deru mengatakan sewaktu ia menjabat sebagai gubernur, sebagian besar pembangunan yang ada di Prabu Muli merupakan bantuan dirinya. Jika nantinya ia terpilih kembali menjadi gubernur Sumatera Selatan, tak hanya meneruskan pembangunan, namun ia juga akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Menurut Herman Deru, masyarakat Prabu Muli merupakan masyarakat heterogen yang dahulunya banyak ekspatriat sehingga membuat standar kehidupan lebih tinggi dikarenakan Prabu Muli dulunya kota pengolahan minyak yang banyak diisi orang asing. Jadi kota Prabu Muli ini adalah kota yang masyarakatnya sangat heterogen, di mana di sini dulu pernah banyak ekspatriat. Jadi standar kehidupan itu memang agak lebih tinggi standar angkanya, karena di sini dulunya adalah tempat kota pengolahan minyak yang isinya banyak orang-orang asing. Herman Deru mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang mencintai warganya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Demikian kabar pemilu kada pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang bersama dengan Gina Vita dan Aditya Nugroho. Saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.